Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua jenis hipnoterapi. Seperti kita ketahui, hipnoterapi adalah terapi menggunakan metode hipnosis. Nah, hipnosis itu sendiri adalah sebuah keadaan atau kondisi tertentu. Lebih tepatnya adalah membawa subjek atau klien kita dalam kondisi gelombang alfa atau theta. Nah, disitulah ini disebut namanya gelombang hipnosis. Jadi lewat teknik tertentu kita membawa klien kita masuk kondisi hipnosis atau gelombang alfa atau theta. Mengapa harus ke alfa atau theta atau masuk ke pikiran bawah sadar? Karena semua memori manusia adanya di pikiran bawah sadar. Nah, makanya kita dibutuhkan namanya hipnosis atau hipnoterapi. Nah, seperti itu. Ada dua jenis hipnoterapi. Yang pertama adalah hipnoterapi berbasis sugesti. Ini yang banyak dilakukan oleh para praktisi. Dan ini saya lakukan dulu juga ketika awal-awal belajar hipnosis. Nah, apa sih yang disebut namanya hipnoterapi berbasis sugesti? Oke, seorang hipnotis biasanya membantu seseorang untuk merubah perilaku negatifnya. Contohnya ketika ada orang fobia, maka orang ini dilakukan dihipnosis, dibawa masuk kondisi bawah sadar, atau kita sebut namanya kondisi trance, dengan beberapa tahap hipnosis. Pertama, orang itu dilakukan namanya preinduksi, kemudian diinduksi, kemudian dilakukan deepening, kemudian diberikan sugesti, kemudian dibangunkan. Ini adalah jenis hipnoterapi yang pertama. Bagaimana efektivitas hipnoterapi berbasis sugesti ini? Ini pengalaman saya sebagai hipnoterapis. Ketika masalah itu tidak terlalu berat, seperti kasus fobia, kemudian orang yang biasa latah, ini sangat mudah sekali dibantu dengan hipnoterapi berbasis sugesti. Jadi ketika orang itu sudah kita bimbing masuk ke kondisi bawah sadar, kemudian kita berikan sugesti, dan kemudian kita bangunkan. Apakah semua kasus fobia atau kasus kecil juga efektif diberikan terapi menggunakan hipnoterapi berbasis sugesti? Tentu tidak, karena setiap permasalahan bisa saja mengalami tingkat trauma yang berbeda. Ini pengalaman juga. Jadi ketika saya melakukan hipnoterapi kepada salah satu anggota keluarga yang memiliki kebiasaan latah, saya lakukan sekali, karena memang biasanya orang latah itu memiliki tingkat sugestibilitas yang tinggi, sehingga mudah sekali dibimbing masuk kondisi hipnosis. Tapi apa yang terjadi setelah saya lakukan hipnoterapi? Ternyata sugesti yang kita berikan hanya bertahan 2 minggu, itu awal yang pertama ya. Jadi ketika ada arisan di rumah, saya berikan terapi kepada kerabat ini, kepada saudara ini. Saat itu dia sembuh. Seminggu kemudian saya mendapat kabar dia masih normal, masih bagus. Nah, dua minggu kemudian dia telepon saya lagi, sudah mulai resisten, terjadi kembali ya, dia kembali lagi latah, gitu. Dan dia kembali minta dibantu untuk diterapi. Saya bilang dia datang lagi ke rumah saya lakukan terapi lagi dengan metode yang sama. Saya bimbing masuk kondisi hipnosis, kemudian saya berikan sugesti. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu bicaranya lancar, kamu bisa mengontrol bicara kamu. Kurang lebih sugesti seperti itu, dan saya lakukan berulang-ulang. Apa yang terjadi lagi ketika dia dalam kondisi normal, kondisi kesadaran yang sempurna, ternyata memang hilang latahnya. Dan kembali, ini lebih cepat lagi, bahkan dalam waktu 8 hari atau 9 hari dia sudah hubungin saya lagi. Kondisinya awalnya bagus dan kemudian ya resisten lagi. Akhirnya
Oke, karena waktu itu saya belum lulus hipnoterapi 100 jam, saya belum berani melakukan terapi lanjutan. Saya minta waktu sama dia waktu itu karena saya masih 1 bulan lagi untuk lulus. Nah, sebulan kemudian saya lulus dari hipnoterapi 100 jam, kemudian saya lakukan terapi kepada saudara ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kondisinya normal. Nah, jadi untuk hipnoterapi berbasis sugesti bisa saja dilakukan dengan catatan, ini pengalaman ya, pengalaman saya pribadi. Pertama, subjek itu memiliki tingkat sugestibilitas tinggi atau kita sebut namanya physical suggestible. Oke, orang itu secara fisik mudah sekali tersugesti, maka hipnoterapi berbasis sugesti ini sangat efektif sekali. Saya pernah melakukan kepada seorang kerabat yang memiliki fobia cicak, karena memang sangat tinggi sugestibilitasnya. Ketika saya berikan sugesti, saya bimbing ke kondisi hipnosis, dan saya berikan sugesti, kemudian saya bangunkan apa yang terjadi, dia sendiri merasa lupa pernah memiliki ketakutan dengan cicak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah hipnoterapi berbasis analisis. Ini berbeda dengan hipnoterapi berbasis sugesti. Nah, hipnoterapi berbasis analisis adalah metode hipnoterapi dengan menggunakan berbagai teknik terapi. Pertama adalah selain membimbing subjek masuk kondisi hipnosis, maka ada teknik-teknik lainnya. Bukan hanya sekedar sugesti, memberikan sugesti, kemudian dibangunkan. Tetapi hipnoterapis membantu subjek atau klien itu kembali ke masa lalu. Pertama kali memiliki fobia atau ketakutan. Contohnya yang paling sederhana, ada subjek memiliki ketakutan dengan kecoa misalnya, atau punya fobia terhadap darah misalnya. Nah, kalau di hipnoterapi berbasis sugesti, maka ketika subjek sudah masuk ke hipnosis, maka langsung diberikan sugesti. Bagaimana subjek ini ketika dia bangun nanti membuka mata, dia langsung nyaman atau berani dengan kecoa atau melihat darah gitu kan. Tetapi kalau hipnoterapi berbasis analisis, maka ada beberapa teknik yang dilakukan. Salah satunya adalah regresi. Regresi itu artinya kita membawa subjek kembali ke pertama kali mengalami trauma atau memiliki ketakutan dengan kecoa atau dengan darah atau dengan ketakutan yang lainnya. Itu namanya regresi. Nah, jadi kita membawa subjek untuk merasakan kembali peristiwa itu. Nah, kemudian ada yang namanya efek bridge, jembatan emosi. Jadi kita memunculkan perasaan subjek atau klien kita untuk kita membantu dia kembali mengalami kondisi pertama kali atau asosiasi atau revivification, dia mengalami lagi peristiwa itu. Nah, dalam hipnoterapi analisis kita membutuhkan itu. Oke, kemudian ada lagi istilahnya namanya abstraction, mengalami luapan emosi. Artinya subjek memang sengaja kita melakukan seperti itu untuk menguras semua emosi-emosi negatifnya atau trauma-traumanya. Oke, kalau dalam medis kita membuang semua, sebelum kita memberikan antibiotik atau obat, kita buang semua nanah-nanahnya, kandungan darah kotornya di luka-luka itu. Kemudian baru kita berikan alkohol pembersih, kemudian kita berikan antibiotik dan lain sebagainya. Nah, jadi abstraction itu adalah kita membantu subjek meluapkan emosinya, kita kuras dia punya emosi negatifnya. Nah, seperti itu. Ada lagi namanya part terapi atau ego personal terapi, karena setiap manusia itu memiliki banyak sekali ego atau emosi. Nah, kadang dalam kondisi tertentu emosi yang muncul itu bertentangan dengan pikiran bawah sadar, maka perlu dilakukan namanya ego personal terapi atau part terapi. Nah,
Oke, kemudian ada lagi terapi yang namanya forgiveness terapi. Nah, ada lagi namanya visual vision, melihat kondisi masa depan. Karena ketika seseorang sudah bisa melihat masa lalunya, ya, maka itu sudah menjadi indikator subjek atau klien kita itu sudah benar-benar sembuh. Karena seseorang itu tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Terus ada lagi kita melakukan namanya melakukan scanning hasil terapi yang kita lakukan. Nah, dan biasanya sugesti itu adalah kita berikan untuk melakukan compounding. Artinya kita menambah, menguatkan kesembuhan subjek. Jadi sugesti itu adalah di sisi terakhir dalam hipnoterapi berbasis analisis. Jadi sangat panjang sekali rangkaiannya. Makanya kalau di hipnoterapi analisis, biasanya terapi dilakukan antara 2 sampai dengan 3 jam. Itu yang bisa dilakukan. Beda dengan hipnoterapi berbasis sugesti, ya mungkin paling lama sekitar 15 sampai 30 menit itu pasti sudah selesai. Tetapi kalau berbasis analisis, maka proses sangat lama. Nah, efektif mana antara hipnoterapi sugesti dan hipnoterapi analisis? Ini pengalaman saya lagi, tentu sangat efektif di hipnoterapi berbasis analisis, karena subjek benar-benar dibantu dihilangkan betul emosinya, traumanya. Setelah itu baru diberikan sugesti untuk menguatkan kesembuhannya. Nah, untuk belajar hipnoterapi analisis tentunya ada metodenya, ada pembelajaran khususnya, ada kurikulum khususnya. Nah, jadi tinggal Anda ketika ingin menjumpai seorang hipnoterapis, maka ada dua hipnoterapis yang bisa Anda ketemui. Oke, yang pertama apakah dia berbasis sugesti atau berbasis hipnoterapi analisis? Ya, tentu yang dua-duanya berbeda. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sebelum mengakhiri video ini, Anda lakukan subscribe, memberikan like, komen atau pertanyaan, share video ini ke banyak orang agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.